Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Salah satu dari banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yang dapat kita temukan di zaman ini adalah nikmat dapat termudahkannya urusan manusia. Dari munculnya berbagai teknologi dan berbagai macam alat-alat, ada yang digunakan untuk menghitung detak jantung manusia, ada yang digunakan untuk menghitung jumlah darah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila diciptakan sebuah alat yang digunakan untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka alat tersebut akan hancur. Alat tersebut akan rusak. Dan saya menjamin itu, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah dapat menghitung. Salawat beriring salam, tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema atau judul kita pada kesempatan kali ini adalah andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Alasan kami memilih judul ini karena ada dua alasan. Jadi sengaja judul ini dipilih karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena ingin melaksanakan perintah Nabi SAW di dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, seorang hamba akan lebih bersemangat di dalam mengejar akhirat. Karena dengan mengingat kematian, maka seorang hamba tidak akan panjang angan-angannya terhadap dunia. Kemudian alasan yang kedua, karena melihat kondisi manusia di zaman kita,
jauh dari kata maksimal dalam beribadah. Ibadah mereka jauh dari kata sempurna. Maka karena sebab itulah kami memilih judul ini agar kita bisa maksimal di dalam beribadah, terkhusus di bulan Ramadan. Jamaah muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Andai Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita berandai-andai? Bolehkah kita berandai-andai? Boleh, karena judulnya andai. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nabi SAW mengatakan, apabila engkau ditimpa suatu hal, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza, andaikan aku melakukan ini maka niscaya hasilnya akan begini dan begitu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah ini semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya ucapan andaikan taftahu amal syaitan, dapat membuka pintu syaitan. Jadi boleh nggak kita berandai-andai? Nggak boleh. Tadi boleh. Baik. Di dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Nabi SAW membagi manusia menjadi 4 macam. Menjadi berapa macam? Kurang keras. Menjadi berapa macam? 4 macam. Golongan yang pertama, kata Nabi SAW, kaya harta, kaya ilmu. Apa yang pertama? Kaya harta, kaya ilmu. Kemudian macam yang kedua, Nabi SAW mengatakan miskin harta, kaya ilmu. Yang kedua apa? Miskin harta, kaya ilmu. Yang ketiga, miskin ilmu, kaya harta. Dan yang keempat, silakan ditebak. Miskin harta, miskin ilmu. Orang yang pertama dan yang kedua, kata Nabi SAW, beruntung. Orang yang ketiga dan orang yang keempat buntung. Orang yang pertama dan yang kedua yang mana itu? Kaya harta, kaya ilmu. Miskin harta, kaya ilmu. Beruntung. Dan yang ketiga dan keempat buntung. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang orang yang kedua, siapa orang yang kedua tadi? Ahsan, Masya Allah. Miskin harta, kaya ilmu. Nabi SAW bersabda bahwasannya orang yang kedua itu mengatakan, "Lau kana li malun
mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya orang yang kedua ini berkata, "Lau kana li malun mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal." Kalau seandainya, kata orang yang kedua ini, andaikan, kata beliau, andaikan aku punya harta seperti orang yang pertama, maka aku akan beramal seperti amalan orang yang pertama. Kira-kira apa amalan orang yang pertama? Rajin bersedekah, rajin infak, rajin berkurban. Pokoknya semua amalan yang membutuhkan uang. Jadi orang yang kedua tidak memiliki harta, akan tetapi dia mengatakan, andaikan aku punya harta seperti yang pertama, maka aku akan beramal seperti amalan orang yang pertama. Lalu apa komentar Nabi SAW? Huma fil ajri sawa, kata Nabi SAW. Orang yang pertama dan orang yang kedua pahalanya sama, kata Nabi SAW. Walaupun yang kedua tidak melakukan amalan orang yang pertama, tapi Nabi SAW mengatakan pahalanya sama. Berarti andai-andai yang dilakukan oleh orang yang kedua benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Jadi apa hukum berandai-andai? Jadi apa hukumnya berandai-andai? Boleh atau tidak? Boleh. Kok berubah lagi? Tadi tidak boleh, sekarang boleh. Mana yang benar? Boleh atau tidak? Boleh. Tergantung. Yang pertama kapan, yang kedua tujuannya. Perhatikan. Yang pertama apa? Yang kedua tujuan. Kapan? Kalau seandainya andai-andai tersebut tentang sesuatu yang telah terjadi, berarti yang sudah lampau. Dan tujuan dia mengucapkan kalimat andai-andai itu untuk suatu hal yang negatif. Ustaz, seperti apa tuh Ustaz yang negatif? Cita-cita keburukan, protes, menyesal terhadap takdir, maka hal ini hukumnya haram. Kaisan ujian nih, selesai ujian dapat nilai 30. Kata dia, mohon maaf, sialan, nggak belajar. Nah ini sudah terjadi apa belum terjadi nih? Sudah terjadi. Maka inilah yang haram, yang diharamkan oleh Nabi SAW di hadis yang pertama. Akan tetapi apabila andai-andainya untuk suatu hal yang belum terjadi, berarti akan datang. Dan tujuan dia mengucapkan andai-andai adalah untuk suatu hal yang positif, seperti cita-cita kebaikan, melakukan amal soleh, maka andai-andai yang dia lakukan hukumnya boleh. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang kedua. Andaikan saya punya harta seperti orang yang pertama. Dia sudah punya harta apa belum? Sudah punya apa belum? Belum. Dan tujuan dia mengucapkan itu untuk apa? Untuk melakukan amal saleh. Alaysa kadzalik? Baik. Nah, pertanyaan kita, andai Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita,
Nah, andai-andai ini, judul ini masuk di yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena kematian belum datang kepada kita, dan tujuan kita, andai Ramadan ini terakhir, maka kita akan maksimal di dalam beribadah. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Andai ini Ramadan terakhir bagi kita, kalimat ini adalah kalimat yang harus kita dengung-dengungkan. Sebuah kalimat yang harus kita renungkan dalam-dalam. Andaikan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, kesempatan terakhir bagi kita untuk berpuasa, kesempatan terakhir bagi kita untuk tarawih, kesempatan terakhir bagi kita untuk sahur bersama orang yang kita sayangi, kesempatan terakhir bagi kita untuk i'tikaf bersama orang-orang yang kita cintai. Makanya Nabi SAW ketika beliau memotivasi para sahabatnya untuk bisa khusyuk dalam salat, kata Nabi SAW, "Salli salatal muwaddi'." Salatlah kalian seakan-akan ini merupakan salat terakhir yang kalian lakukan di dunia. Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini, jamaah sekalian. Coba kita bayangkan ikhwani fiddin, ketika kita menjadi korban salah tangkap. Salat asar kita jam berapa? Jam 3.25.30 lah ya. Kemudian kita akan dieksekusi mati karena melakukan sebuah kesalahan yang tidak kita lakukan tapi disangkakan kepada kita. Salah tangkap dan kita dieksekusi mati. Dan jam eksekusi kita kebetulan persis di jam 3.25. Ketika kita akan dieksekusi, ikhwan fiddin, tiba-tiba antum meminta kepada orang yang akan mengeksekusi antum, boleh nggak saya sholat asar terakhir? Kemudian antum diizinkan oleh orang yang akan mengeksekusi antum. Kemudian antum berwudu dan melakukan sholat. Wallah, saya yakin itu wudu terbaik yang pernah kita lakukan di hidup. Itu Al-Fatihah terkhidmat dan terkhusyuk yang pernah kita baca. Ruku yang kita lakukan adalah ruku ternikmat yang pernah kita rasakan. Kemudian sujud yang kita lakukan adalah sujud yang penuh dengan air mata. Setiap bacaan kita mengingat kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini. Tercabik-cabik rasanya hati kita berjumpa kepada Allah, membawa dosa yang begitu banyak. Mengalir air mata kita, merinding seluruh tubuh kita, karena ini adalah sholat asar terakhir. Tidak ada lagi sholat maghrib setelah ini. Tidak ada lagi sholat isya. Tidak ada lagi sholat subuh. Dan tidak ada lagi sholat zuhur besok. Ini sholat asar terakhir. Gemetaran ikhwan fiddin badan kita ketika mengangkat kedua tangan. Bahkan Ustaz pernah melihat sebuah video tentang seorang narapidana yang akan dihukum mati. Kemudian diberikan permintaan terakhir, akhirnya berupa makanan enak. Makan ikhwani fiddin sambil mengeluarkan air mata dan begini tangannya. Tidak sanggup dia ngambil itu nasi. Mungkin antum pernah melihat itu. Tidak bisa dia mengunyah ikhwani fiddin penuh di sini. Saking takutnya terhadap kematian. Karena kita belum merasakan itu. Maka begitulah sepantasnya seseorang yang akan menghadapi kematian. Maka coba logika ini kita bawa, pola pikir ini kita bawa dengan Ramadan kali ini. Karena kita semua
berkemungkinan besar untuk meninggal sekarang. Mungkin hari ini antum lihat, Masya Allah, Ustaz Rahman sampaikan ba'da asar, kemudian ba'da maghrib telah meninggal dunia. Banyak para ulama kita hari ini, salah satu pengisi, atau kemarin kalau tidak salah pengisi para ulama yang mengisi di Masjid An-Nabawi meninggal dunia. Dan sebelumnya ada di antara kerabat para asatidah yang Masya Allah aktif dalam berdakwah juga meninggal dunia. Dan bisa jadi besok nama kita sudah di-share kepada orang-orang bahwasanya kita telah meninggal dunia. Maka ini yang harus kita dengungkan terus ikhwan fillah. Mungkin bapak-bapak di sini pernah dengar dahulu ada teori namanya teori Nazi yang berkembang pada zaman Hitler. Dia mengatakan sebuah kebohongan apabila disampaikan secara terus-menerus maka akan diyakini oleh pendengar sebagai sebuah kebenaran. Sebuah kebohongan apabila disampaikan secara terus-menerus maka akan diyakini oleh pendengar sebagai sebuah kebenaran. Contoh, kalau kita punya anak kecil, dari kecil 3 kali sehari kita katakan kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, maka dia akan merasa dirinya bodoh. Maka ketika pembagian rapot, kemudian dia nilainya merah semua dan tidak naik kelas, orang-orang mengejek dia biasa saja, wajar kan saya bodoh. Dan nasihat ini pernah disampaikan oleh salah seorang masyayikh kami, Syekh Abdul Aziz Umar hafizahullah. Beliau mengatakan otak manusia itu ada 2, ada otak depan, ada otak belakang. Nah, otak belakang ini gunanya untuk membenarkan seluruh yang dia dengar. Jadi ketika dia mendengar banyak kalimat bodoh, maka otaknya akan membenarkan itu. Maka ini hati-hati kita mendidik orang-orang di sekitar kita dengan kalimat ini. Atau misalkan yang sudah punya istri, ketika dari hari pertama antum menikah, antum ucapkan ke istri antum 3 kali sehari, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Dari hari pertama. Walaupun istri antum orang tercantik di Indonesia, ijma, maka dia akan merasa minder. Kayaknya saya jelek beneran nih. 3 kali sehari antum cekokin tuh di telinganya. Maka ucapkan kalimat ini. Andai Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, maka kita akan maksimal dalam beribadah. Ketika kita sudah mulai lalai lagi, malas lagi, ucapkan kalimat ini berkali-kali. Andai ini Ramadan terakhir bagi kita. Bangun tidur malas membaca Al-Quran, ucapkan andai ini Ramadan terakhir bagi saya. Maka dengan begitu kita akan mulai maksimal kembali di dalam beribadah. Maka jika seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di Ramadan. Ada di sini yang bisa menyampaikan sebuah ayat atau sebuah hadis mengenai keutamaan waktu? Ada? Tulab fasl tsalits. Tentang keutamaan waktu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi waktu, demi masa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluknya melainkan karena makhluknya tersebut memiliki keistimewaan dan keagungan tersendiri. Allah katakan di dalam ayat ini, demi waktu
sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Semua kita ikhwan fillah. Kalau tidak melakukan hal berikut ini. Allahu Akbar. Keras sekali. Setelah Allah bersumpah dengan waktu, Allah katakan seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali 4 golongan. Al-iman, yang pertama mereka beriman, kemudian melakukan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal saleh, kemudian watawasau bil haqqi, mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabar, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Allahu Akbar. Saya kira panjang ayat ini. Ayat ini bisa jadi satu pembahasan. Beliau mengatakan kecuali orang-orang yang beriman. Saya ringkas sedikit saja, tipis saja. Sebenarnya pembahasan ini panjang. Para ulama tafsir mengatakan ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan diri antum sendiri, kemudian perhatikan orang lain. 2 hal yang harus antum perhatikan untuk diri sendiri: keimanan, al-iman. Yang kedua, amal saleh, melakukan amal saleh. Ini harus perhatikan keimanan antum setiap saat, dan perhatikan amal saleh antum setiap saat. Kemudian perhatikan yang 2 yang kita harus lakukan kepada orang lain: nasihat mereka terhadap suatu kebenaran. Berikan mereka nasihat terhadap suatu hal yang benar, dan berikan pula mereka nasihat terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada umat ini, kepada ciptaannya, kecuali hanya 1 ayat ini, maka akan cukup bagi mereka 1 ayat ini saja. Allahu Akbar. Saking besarnya ayat ini, makanya bisa jadi 1 tema kajian. Hanya 1 ayat ini, kata Imam Asy-Syafi'i, cukup untuk menjadi hujjah bagi kita untuk beribadah kepada Allah di dunia ini. Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia, kepada ciptaannya, kepada makhluknya, kecuali 1 ayat ini, maka cukuplah 1 ayat ini bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, fa'aqaba dzikral haqqi bi dzikris sabri lithu'ubati sabati sahibil haqqi ala haqqi, fa in lam yadhumma as-sabru al-haqqa faqad yatafallatu min. Kata ulama tafsir, Allah membersamai, mengaitkan antara nasihat tentang kebenaran dengan kesabaran, setelahnya melekat. Allah gandengkan antara nasihat mengenai yang hak dengan kesabaran. Kenapa? Karena kalau tidak digabungkan antara yang hak dengan wasiat terhadap sabar, saling ngomong tentang kesabaran, maka kita tidak kuat. Kalau antum mendakwahi tentang sesuatu yang hak, banyak orang tidak kuat ikhwan fillah. Maka harus ada nasihat tentang kesabaran juga. Karena berbicara yang hak di tengah masyarakat itu berat. Kalau tidak ada yang saling menyabarkan diri, memberikan support, maka akan sulit ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara penyebutan tentang nasihat berkaitan dengan kebenaran dengan nasihat berkaitan tentang kesabaran. Allahu Akbar. Ayat ini begitu besar maknanya ikhwan fillah, tapi saya cukupkan di sini karena masih banyak poin-poin lain yang akan kita bahas.
Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berbicara mengenai menjaga waktu, maka Syekh Al-Albani salah satu contoh terbesar ulama yang hidup di zaman kita. Kalau kita bisa mengatakan ustaz kan Nabi, ustaz kan sahabat, ustaz kan fulan, ustaz kan ulama, beliau ini hidup di abad kita, di zaman kita. Namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani, dan kisah ini diceritakan langsung oleh salah seorang murid senior beliau. Beliau mengatakan, Ustaz sampaikan dengan bahasa Arab agar yatanawwa' fi at-tadris, kemudian diterjemahkan. Kana ahad talamidhihi yas'aluhu an dawami siyamihi. Suatu ketika kata talibnya, demi Allah, saya hidup dengan Syekh 40 tahun, tidak pernah saya lihat fi yaumil itsnain wal khamis annahu kana muftir. Beliau berbuka. Sampai saking seringnya, salah satu muridnya bertanya kepada Syekh, ya Syekh, apa yang menyebabkan engkau sering berpuasa dan tidak pernah putus? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ana asum li'iddati asbab. As-sababul awwal wal a'zam huwa al-ajr wal thawab wa tatbiq as-sunnah. Kata beliau, saya berpuasa karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama dan paling utama adalah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW dan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadi sunnatu Rasulullah SAW. Karena ini sunnah Rasulullah SAW. Wasababu tsani annaha ibadah tu'inu al-dhihn wala tudhi'il waqt, kata beliau. Dan sebab yang kedua, karena hal ini adalah ibadah yang akan mencerdaskan otakku dan tidak buang-buang waktu, kata beliau. Allahu Akbar. Karena kalau dia berpuasa tidak banyak buang waktu, makanlah dan lain sebagainya. Jadi karena dia sering berpuasa, hal lain yang dia dapati adalah waktunya banyak untuk beribadah kepada Allah. Wa qissah tsaniyah, kisah yang kedua, dikisahkan pula oleh murid-murid beliau, annahu kana marratan minal marrat da'a najjar min ad-dajjarin. Suatu ketika dia panggil tukang. Da'ahu marratan ila baitihi yuridu an yusliha halabat maktabihi. Dia panggil untuk memperbaiki kondisi pintu kamarnya atau ruang kerjanya. Da'ahu marratan, dipanggil. Setelah tukang ini datang ke hadapannya, tukang ini katakan kepadanya, "Mada ya Syekh, mada jara?" Bagaimana Syekh, apa yang harus saya lakukan? Faqala Syekh, "Uridu minka an tughayyira bab maktabi." Saya ingin antum sekarang rubah posisi pintu saya, kata beliau. Badalan an yaftah hakadha yakun maftuhan hakadha. Jadi beliau ingin merubah kondisi bukaan pintunya. Dari yang bukanya itu seperti ini ke dalam, bukanya keluar posisinya. Tergambar, tatsawwarun? Dapat gambarannya? Jadi bukanya ke dalam, bukanya sekarang keluar. Fanadhara ilayhi najjar wa qala, "Ya Syekh, mal mani'? Yani mal gharib, mal mushkil an yaftah hakadha wa la hakadha?" Kemudian najjar ini bingung, apa yang aneh? Tidak ada masalah buka begini. Mal mushkilah, tidak ada masalah. Qala Syekh, hal tastati'? La nastati', lakin qul li mas sabab. Kata Syekh, antum bisa atau tidak? Kata Najjar, bisa, tentu saja saya bisa, tapi katakan kepada aku, sampaikan alasannya. Apa bedanya bukan begini? Tidak ada masalah. Kemudian Syekh mengatakan, lamma kana al-bab yaftahu hakadha
sa'attar an amsi khams khutuwat lamma asilu ila al-bab. Walakin in kana al-bab yaftuh hakadha rijlun 'ala al-bab wa rijlun 'ala al-maqta' wa la udayyi'u waqti. Kata beliau, Allahu akbar. Kalau bukanya seperti ini, kata Syekh, saya akan membutuhkan 5 langkah untuk sampai di luar. Akan tetapi kalau bukaannya seperti ini, 1 kaki di dalam, 1 kaki di luar, dan tidak akan banyak waktu. Najarnya bin, ya Syekh, ada 5 langkah, tidak ada muskilah. 5 langkah, 1 langkah, tidak ada muskilah. Kata Syekh, ana indi 5 saat. Saya setiap hari punya kajian 5 kali. Saya keluar kadang untuk sholat. Itu 5 kali hitungannya. Dari kamar ke masjid. Kemudian kadang saya keluar untuk beli keperluan-keperluan rumah. Wahadihi kathir, kata beliau. Dan ini banyak. Kalau 5 langkah antum tambahkan dengan ini, tambah yang 5 tadi, kadang keluar ila dauratil miyah, ke kamar mandi, kemudian beli sesuatu. Fil yawm kam sayadi', kata beliau. Wa fil usbu' kam sayadi'. Fi sanah kam sayadi'. Kata beliau, kalau seandainya sehari akan membutuhkan waktu beberapa menit karena keluar masuk ini, maka dalam sehari berapa menit? Dalam seminggu berapa menit? Dalam sebulan berapa menit? Dalam setahun berapa menit? Habis umur saya, kata beliau. Allahu akbar. Wal waktu anfasu ma unitu bihifdhihi wa urahu ashala ma alayya yadhi'u. Dan waktu itu sangat berharga yang kami miliki, kata beliau. Meskipun antum sangat bersungguh-sungguh untuk menjaganya, dia tetap akan pergi dari ini. Makanya di dalam Arab itu ada pepatah Arab yang mengatakan apa? Al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Orang Arab itu punya pepatah yang mengatakan waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau enggak memotongnya, dia yang akan sembelih leher antum. Maksudnya apa? Di barat juga ada time is money, masya Allah. Waktu adalah uang. Allahu akbar. Waktu adalah uang. Di Indonesia ada juga nggak itu pepatah? Ada nggak pepatah di Indonesia? Ada nggak tentang waktu? Ada. Apa itu, Pak? Hah? Apa itu pepatah tentang waktu di Indonesia? Ada juga, keren. Kalau di Arab, waktu adalah pedang, masya Allah. Disamakan waktu dengan pedang, karena kalau antum nggak sungguh-sungguh, antum duluan memotongnya, dia yang potong duluan. Ngeri banget. Kalau di Barat, waktu uang kata mereka, karena uang segalanya di sana. Kalau di Indonesia, apa itu? Hah? Waktu adalah emas. Oh, nggak mau kalah kita. Nggak mau kalah. Waktu adalah emas. Kalau ini pedang, ini uang, oh kita emas. Nah, ini identik dengan hal-hal yang berharga, ikhwani fiddin. Pertemuan berapa tahun lalu? Kayak 50 tahun lalu deh. Di sini juga. Di jam 7 saya sampaikan di sini. Mungkin kalau Bapak masih ingat tentang renungan. Renungan yang kedua itu kita bahas tentang apa? Ahsan. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim adalah apa? Adalah apa? Waktu. Allahu akbar. Itu perkataan dalam ikhwan fiddin. Begini saja, antum tahu harga atau harta orang terkaya sekarang di dunia berapa? 1000 T.
Itu salah satu orang terkaya, harganya 1000 T. Berapa 1000 T itu? 1000 telur. 1000 triliun. Itu orang terkaya di dunia sekarang. Anak tukar, antum dikasih 1000 T, hidup sampai maghrib. Mau tuh? Tahu sekarang betapa berharganya? Mau antum jual nyawa dengan 1000 T tadi? Mau? Nah, sudah tahu kan sekarang kenapa dikatakan waktu adalah harga yang dimiliki oleh seorang muslim. Harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah waktu. Karena hanya muslim, terutama mukmin, yang pandai menjaga waktu mereka. Maka jangan main-main dengan waktu. Sekeras apapun antum akan menjaga segala macam yang antum tulis detail. Jam segini saya harus apa? Tetap waktu akan pergi dari antum, meninggalkan antum. Maka jangan sampai waktu-waktu kita ya dengan hal-hal yang berbau duniawi saja. Jangan, ikhwan fillah, kasihan. Karena waktu kita lebih mahal dari itu semua. Dan dari majelis ini juga saya katakan, hindari perbuatan suka menunda-nunda. Dikatakan oleh salah satu syair yang begitu indah, la tu'ajjil 'amal al-yawmi ila al-ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta faqir. Janganlah engkau menunda-nunda pekerjaan hari ini untuk esok, karena boleh jadi esok akan datang namun engkau telah menghilang. Maksudnya apa engkau telah menghilang? Dikatakan oleh banyak para ulama salaf bahwasannya perbuatan menunda-nunda jundun min junudi iblis, kata mereka. Perbuatan menunda-nunda itu adalah bagian dari tentara-tentara iblis. Maka hati-hati yang suka menunda-nunda di ikhwan fillah. Berhenti menunda-nunda. Karena itu bagian dari tentara-tentara iblis, ikhwan fillah. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu darinya adalah nikmat sehat. Kita kalau sehat, ikhwan fillah, lupa segala-galanya. Kapan baru kita ingat kembali? Kalau sakit. Yang kedua, waktu. Lagi-lagi waktu. Semua yang kita bahas dari tadi masalah waktu. Maka jaga waktu dengan sebaik-baiknya, ikhwan fillah. Perang Badar, tahu antum perang Badar? Kapan terjadi perang Badar itu? Terjadi ketika bulan Ramadan. Perang Badar itu. Meskipun demikian, Utsman bin Affan masih sanggup menghatamkan satu hari 30 juz Al-Quran dalam kondisi berperang di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Satu hari hatam dalam kondisi perang dan di bulan Ramadan. Begitu panasnya. Allahu Akbar. Lebih baik kita korban harta dari korban waktu, ikhwan. Maka dengarkan beberapa kisah nyata orang-orang yang hebat bagaimana mereka bermuamalah dengan waktu mereka di bulan Ramadan. Ada seseorang yang dia bekerja lumayan jauh di Jakarta. Ketika Ramadan datang, ikhwani fiddin, dia bilang, Ustaz, saya kalau Ramadan datang selalu mobil disupir, jadi sewa supir. Oh, itu kan budgetnya besar, 30 hari. Dia bilang, gak apa-apa Ustaz, kan tahu sendiri macet di Jakarta ini, 1 jam, 2 jam, 2,5 jam. Jadi kalau ada yang supirin, saya bisa baca Quran. Subhanallah. Ada lagi salah seorang jamaah yang dia punya motor, nggak punya mobil,
punya motor. Jadi ketika dia berangkat kerja, pulang kerja itu sering naik taksi. Sering naik taksi 1 bulan full, wah itu nggak rugi. Udah cari kerja 11 bulan, 1 bulan, gak mau hilangkan waktu yang istimewa itu. Kan Ustaz, kalau Anda jalan itu Ustaz sampai rumah pegel badan Ustaz, istirahat sampai rumah mau main sama anak udah pegel capek, buka dengan sedikit, setelah itu sudah tarawih, berangkat tarawih nggak khusyuk, capek badan, lelah, setelah itu nggak sempat baca Quran, tidur. Maka Anda bayar taksi tiap hari, pulang pergi nggak masalah, biar Anda bisa istirahat di mobil sampai rumah seger, baca Quran dan berbuka. Itu ini orang-orang yang pandai, orang-orang seperti ini nih Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Ibu-ibu kalau masuk Ramadan sepakat dia dengan suami ngumpulin uang setelah sebelum Ramadan, beberapa bulan sebelumnya. Masuk Ramadan catering full. Ini bapak-bapak. Jadi istri nggak capek masak, sibuk ikhwani fiddin, tinggalkan baca Quran, ibadah dan lain sebagainya. Catering 30 hari. Dan mereka tenang baca Quran, ibadah, khusyuk, iktikaf, jalan lancar. Itu orang-orang yang pandai di dalam melihat bulan Allah. Pintar mereka dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, la tazula, di dalam sebuah riwayat la tuzalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang mukmin pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara, di antaranya an umrihi, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, lagi-lagi mengenai umur. Allahu Akbar. Tidak bisakah sekian banyak hadis, sekian banyak syawahid ini memberhentikan sedikit kita dari main-main di Ramadan ini, ikhwan fillah. Menghentikan hatta tertawa yang enggak jelas pun kita berhenti, ikhwan fillah, menghormati waktu setiap detik yang begitu berharga dan telah berlalu. Dan mungkin bisa jadi tidak kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai ini Ramadan terakhir bagi kita, maka hal kedua yang harus saya lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak waktu kita dengan Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak sampai di sini, Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim ini 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, dan setiap hurufnya dikali 10 kebaikan. Allahu Akbar. Saya ingin tanya kepada antum sekalian, surat terpendek dalam Al-Quran itu surat apa? Surat terpendek, surat apa? Al-Ikhlas. Surat Al-Kautsar. Ada khilaf, ada Al-Ikhlas, ada Al-Kautsar. Surat terpendek saja ada khilaf, belum lagi surat terpanjang. Surat terpendek surat apa? Al-Kautsar. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk baca surat Al-Kautsar? 12 jam, 12 menit, 12 detik. 12 detik ikhwan, 12 detik berdiri, berjalan ke asrama, nggak sampai. Berdiri, berjalan menuju sandal itu 12 detik. Inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika
wanhar inna syani'aka huwal. Berapa pahala yang antum dapat? 470 pahala. Allahu Akbar. Plus dibaca di bulan Ramadan. Kita tahu setiap amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Itu kalau surat terpendek. Bagaimana dengan surat terpanjang? Surat Al-Baqarah. Bagaimana dengan surat Al-Baqarah? Ada yang pernah hitung jumlahnya? Jumlah huruf? Hitung saja antum nggak pernah. Bayangin, antum silahkan kali sendiri. Apalagi yang baca 2 juz, 3 juz sehari, 4 juz, subhanallah. Maka hal inilah yang dipahami dengan sangat baik oleh para ulama. Bagaimana mereka habis-habisan dengan Ramadan. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Qatadah. Pernah antum mendengar nama ini? Al-Imam Al-Qatadah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 3 hari hatam. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Al-Imam Al-Aswad bin Yazid. Di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 2 hari hatam. 2 hari hatam, 2 hari hatam. Berarti dalam sebulan berapa kali hatam? 15 kali hatam. Allahu Akbar. Al-Imam Asy-Syafi'i berapa kali hatam? 2 kali sehari. Allahu Akbar. Dalam sebulan berapa kali hatam itu? 60 kali hatam. Ustaz dongeng antum Ustaz. Khurafat antum. Bohong antum Ustaz. Enggak bohong, beneran. Ini sungguh-sungguh, ini enggak bercanda, ikhwani fiddin. Jangankan Imam Syafi'i, para hafid Al-Quran saja di zaman kita ini itu mampu membaca Al-Quran 1 juz dalam 20 menit. 1 juz 20 menit, dan biasa-biasa saja, bukan wow hal yang istimewa, biasa. 1 juz 20 menit. Kalau 1 juz 20 menit kita hitung-hitungan pakai matematika. Kalau 1 juz 20 menit berarti untuk hatam, 1 kali hatam berapa jam? 10 jam. 2 kali hatam 20 jam. Masih ada waktu 4 jam untuk main sama anak, untuk istirahat, untuk olahraga. Gak mustahil. Bahkan salah seorang ulama dari Syam mampu membaca 1 juz dalam 13 menit. Berarti lebih cepat lagi. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu hanya malas saja. Hanya malas. Ada di sini yang 1 hari 2 kali hatam? Mimpi, angan-angan. Bisa. Idris berapa kali hatam sekarang Idris? Berapa Idris sekarang? Di sini siapa yang sudah pernah hatam sekali? Yang sudah pernah hatam sekali dapat hadiah. Hah? Nggak ada. Allah, sedih sekali. Sekali saja. Biasa-biasa. Mana? Kebir. Tapi catat nama antum, catat. 13 menit 1 juz dibaca. Kok bisa Ustaz 2 kali hatam? Bisa. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengerti bagaimana berharganya waktu, plus dia mengerti keistimewaan Ramadan, karena amalan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan suatu hal yang besar, ikhwani fiddin, butuh pengorbanan yang besar juga.
Ini sebuah kaidah di dalam hidup. Sampai-sampai ada sebuah penyair yang mengatakan, man talabal hasna yashu bimahriha wa talibu shahdin lam tukhifhu lawasi'u. Kata beliau apa? Man talabal hasna yashu bimahriha wa talibu shahdin lam tukhifhu lawasi'u. Apa maknanya? Yang bisa jawab maknanya, anak kasih hadiah umroh. Terserah mau ustaz, mau musyrif. Man talabal hasna yashu bimahriha wa talibu shahdin lam tukhiffu lawasi'u. Coba 3. Tahu nggak antum? Catat ini satu kalimat. Banyak kesuksesan seseorang hanya karena dia menyia-nyiakan 5 menit dalam hidupnya. Berarti dia menyia-nyiakan waktu. Dikasih kesempatan, Ustaz, saya belum bisa, saya belum. Dan jadi sukses. Anak kasih waktu antum 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ditutup umroh gratis. Man talabal hasna yashu bimahriha wa talibu shahdin lam tukhiffu lawasi'. Gak ada yang bisa terjemahkan. If you want to get something big, then you must to sacrifice something big. Oh, jago juga dia usah bahasa Inggris. If you want to get something big, then you must sacrifice something big. Oh, udah kayak orang Inggris belum ada. Baik. Kalau khalas ada terjemah. Khalas sudah Anda sampaikan tadi dalam bahasa Inggris. Barang siapa yang menginginkan al-hasna, wanita yang paling cantik sudah, paling bagus sudah nasabnya, yang paling baik sudah keturunannya, akhlaknya, semuanya paling tinggi al-hasna, yashu minas sakha, maka dia akan bayar mahar juga tinggi, karena dapat nih wanita yang Masya Allah. Wa talibu syahdin, dan orang yang mencari syahd. Apa itu syahd? Nar'un minal asal, adalah salah satu madu yang terbaik yang pernah ada. Lam tukhiful lawasi'u, maka dia tidak akan pernah takut sengatan. Oh, mana paham sekarang Ustaz? Berarti kalau mau akhwat cantik harus mahar? Bukan itu tujuannya. Antum silahkan kiaskan ini kepada semua. Mau surga, antum harus bayar mahal. Wadah? Kiaskan seperti itu. Mau dapat pekerjaan yang enak, bersusah payah di mudah. Sebagai gambaran ikhwani fiddin, orang yang mendapatkan suatu hal yang besar, dia akan berkorban besar. Syahdin itu ikhwani fiddin, tempatnya di sini. Ini ada tebing seperti ini, tebing. Ini tebing tinggi. Madu yang paling enak itu posisinya di sini. Ini madu. Dan orang untuk ngambil ini dia hanya pakai tali, dia manjat. Gak bisa dari sini dia lempar tali, gak bisa. Dari sini dia panjat. Jadi nyawanya cuma satu. Kalau apa namanya? Ya, tangannya habis sembuh sakit, agak lupa sebagian kalimat. Tangannya tergelincir, terlepas, hanya tali ini nyawanya. Biasa mereka setiap naik ada tali yang dipakukan. Itu orang yang suka manjat ngerti. Dipakukan tali, jadi begitu dia jatuh, tali masih ada yang bantu. Kalau tali udah lepas juga karena saking berat tubuhnya,
malaikat maut untuk dapat ini. Madu yang paling nikmat. 2, sengatannya mematikan dan bahaya kalau jatuh. Jadi untuk mendapatkan jenis madu yang paling enak saja yang namanya syahad, harus nyawa dipertaruhkan. Itulah hidup. Seseorang yang ingin mendapatkan mutiara yang begitu mahal, mewah, ikhwan harus menyelam dalamnya samudra sampai terkadang pecah gendang telinganya karena saking kerasnya arus air di dalam. Begitu semua hidup ikhwan. Al-Imam Al-Bukhari berjalan menuntut ilmu hadis melewati 6 negara. Gak masuk akal. 14.000 kilometer. Di sini ada mobil yang sudah jalan 14.000? Ada? Ada nggak bapak-bapak? Yang sudah sampai 14.000? Ada nggak? Enggak ya kayaknya. Itu badan mobil. Jalan kaki. 14.000 ikhwan fillah. Untuk menuntut ilmu hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Al-Imam Al-Bukhari membagi malamnya jadi 3. Bagian yang pertama untuk menulis qismun lit-ta'lif, untuk menulis hadis. Bagian yang kedua untuk tahajud, untuk sholat. Dan bagian yang ketiga qismun lirahah, untuk beristirahat. Dan beliau tidak pernah tidur. Yang terjadi di hidup beliau adalah ketiduran. Ketika dia sudah selesai bagian pertama dari malamnya, dia menulis hadis. Bagian kedua dia sholat. Saking lamanya sholatnya, karena saking panjangnya seringkali tertidur, jatuh. Dan setiap dia tertidur itu di atas sajadahnya. Jadi ketika dia kaget, langsung cepat-cepat wudu, lanjut lagi sholat. Sholat lagi. Begitu terus. Nah, kayak kita hari ini. Masya Allah, tidur dia di ranjang. Begitu dibangunkan sama Saka, kenapa antum tidur? Kenapa nggak ke masjid baca Quran? Ketiduran Ustaz. Ketiduran di ranjang. Di ranjang itu namanya mau tidur. Ketiduran itu di masjid, di kelas. Lagi belajar ini di ranjang, udah bersih-bersihkan ranjang, udah doa. Allah bismikallahumma amutu wa ahya, terus bilang ketiduran. Ikhwani fiddin, hebat sekali inilah antum ini. Dan beliaulah yang mengatakan ikhwani fiddin, ma wada'tu fi sahihi hadha hadithan illa wa sallaitu rak'ataini, kata beliau. Aku tidak letakkan satu pun hadis di kitab sahihku ini, Sahih Bukhari, satu hadis kecuali aku salat istikharah 2 rakaat. Apakah hadis ini memang pantas untuk jadi hadis sahih atau tidak? Minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya pantas dikatakan oleh para ulama, asahhu kitabin ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Al-Quran, masterpiece yang pernah dibuat oleh umat Islam, hanya oleh satu orang ini. Belum lagi antum bahas sebagian besar bagaimana belajarnya, bagaimana hafal hadisnya, bagaimana dia dites. Panjang majelis ini dan gak selesai, harus 3-4 pertemuan. Kalau kita hanya bahas apa yang dia korbankan seluruh hidupnya, capeknya, hartanya, perjalanannya. Terus kitanya, ya Allah, tiap hari berdiri di depan ustaz, terus lulus dari sini buat masterpiece gitu, mustahil. Faidah tadi bilang apa? If you want to get something big, then you must to sacrifice something big. Kalau ingin sesuatu yang besar, korban juga harus besar. Pegang itu. Apapun dalam hidup antum terapkan kaidah ini. Mau 30 juz, tinggalkan semua hal-hal yang membuat antum lalai. Jadi jamaah sekalian, minimal kalau tidak bisa 30 juz dalam sehari, satu hari 30, satu hari juz 30, juz 30. Hari kedua juz 29, jangan 30 lagi.
1 hari sejus, harga mati. Alaysa kadzalik? Nah, bagaimana caranya Ustaz? Trik mudah. Salat ada berapa kali dalam sehari? Minimal 5. Dan jumlah halaman di dalam Al-Quran itu ada 20 halaman, berarti ada 10 lembar. Maka setiap sholat antum bagi. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, ba'da isya 1 juz. Itu kalau antum yang nggak bisa sama sekali. Berarti bisa. Sudah paham sekarang caranya? Terlalu gampang kalau 3 hari sekali hatam, masih kurang. Sehari hatam 30 juz, itu baru istimewa. Dan belum nanti mungkin kita undur di pembahasan berikutnya tentang bagaimana sholat tarawihnya para sahabat. Dan khususnya jamaah sekalian membaca Al-Quran di waktu malam, baca mushaf kita di waktu malam. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailah, kutibat lahu qiyamu lailah." Jangan lihat jam. Yang lihat jam boleh pulang. Man qara'a mi'ata ayatin fi lailah, kutibat lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam, maka akan dicatat baginya qiyamul lail, semalam suntuk. Allahu Akbar. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan kitab Musnad. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Maka habis sholat tuh buru-buru baca lagi. Maka bisa dipastikan, kata para ulama, yang membaca 100 ayat di 10 malam terakhir dapat Lailatul Qadar. Dikatakan oleh sebagian para ulama, barang siapa yang melaksanakan hadis ini 100 ayat tiap malamnya, dapat Lailatul Qadar, karena dia sholat semalam suntuk terus. Maka jangan cukup berhenti imam, dia sambung lagi dengan tahajud. Jayid, disambung lagi dengan tahajud. Dia lanjut lagi di rumah sendiri. Ketika datang bulan Ramadan, beliau bermudarasah, bermurajaah dengan Nabi SAW dalam setahun. Itu sekali di bulan Ramadan, Nabi SAW baca, disimak oleh Jibril. Karena Nabi baca, disimak oleh Jibril langsung 30 juz. Kemudian datang suatu ketika Jibril meminta Nabi SAW 2 kali langsung, 2 kali murajaahnya. Biasa setahun sekali di bulan Ramadan, dan langsung 30 juz sekali hatam. Di Ramadan terakhir Nabi SAW diminta oleh Jibril untuk langsung 2 kali hatam. Kata Nabi SAW, "Ma arahu illa hadara ajali." Tidaklah Jibril melakukan demikian melainkan isyarat bahwasannya ajalku telah dekat. Jadi beliau melipat gandakan amalannya. Jadi boleh seseorang ketika mengetahui bahwasannya tahun tersebut dia akan wafat, maka dia melipat gandakan amalannya. Dia bersungguh-sungguh di dalamnya. Maka pesan saya, kita renungkan kalimat ini, dengung-dengungkan setiap saat. Ketika kita mulai lalai, kita mulai tersibukkan dengan dunia, ingat bahwasannya dunia yang kita tinggal ini tidak akan lama. Bisa jadi hari ini, menit-menit ini, jam-jam ini adalah jam-jam terakhir di hidup kita. Maka maksimalkan di dalam beribadah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.